Ya mungkin ya fitting baju mungkin ini yang kedua kalinya kali ya belum karena yang final fittingnya belum. Mungkin yang udah-udah tuh kayak meeting dekor yang susah-susah yang besar-besar yang banyak gitu kan terus kayak misalnya catering meeting catering terus WO kemarin aku udah ngobrol juga kan sama WO terus kata WO kayaknya nanti paling juga kasih Sama ini nih udah detik ibarat bahannya udah mendekati udah apa aja sih persiapannya udah berapa persen? Mungkin di 75% kali ya karena sisanya itu yang 25% mungkin masih details-details yang kan kalau nikah tuh nggak gampang ya maksudnya prepare-nya banyak gitu details-detailsnya jadi ya tinggal details-details aja sih kalau uh, yang udah agak ribet itu udah dari awal sebelumnya gitu jadi ya tinggal 75% lah gitu. Apa aja sih maksudnya kalau udah kayak bahasanya kayak yang sudah mendekati clear apa aja kayak fitting baju gitu Ya mungkin ya fitting baju mungkin ini yang kedua kalinya kali ya belum karena yang final fittingnya belum. Mungkin yang udah-udah tuh kayak meeting dekor yang susah-susah yang besar-besar yang banyak gitu kan terus kayak misalnya catering meeting catering terus mungkin kalau nikahan tuh kan kayak kemarin technical meeting sama keluarga ngurusin iya misalnya prosesinya nanti kayak gimana terus dari pihak keluarga harus seperti apa dari PIC pertanggungjawaban kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. oke undangan sendiri gimana sih kalau undangan Maksudnya gimana tuh? undangan sendiri tuh udah bikinnya kayak gimana sih kalau diskusi nggak kayak mau Oh iya iya secara iya. sebenarnya ada undangan yang apa virtual Oh gitu iya kan iya iya iya. Mungkin sekarang juga tetap masih pakai fisik, tapi kan kalau fisik memang dihususkan buat orang-orang yang lebih kita hargain lah gitu. Misalkan orang tua kan juga biasanya suka nggak baca ya kalau misalnya itu kan kalau digital suka kayak kelewat gitu kebanyakannya. Jadi mungkin ya yang digital tuh yang buat teman-teman seumuran yang memang udah apa ya 100% pakai gadget lah gitu kan kadang orang tua juga kalau ngelihat handphone apa dan segala macam nggak yang sepenuhnya full day gitu kan jadi mungkin takut kelewat jadi masih tetap ada undangan fisiknya gitu. selama proses ini kak sempet debat nggak sih sama pasangan ini kan Iya biasanya pasti. kan silakan ada Iyalah pasti suara pasti. beda-beda Iya iya pasti pasti. Cuman ya alhamdulillah calonku sih kayaknya memang agak maksudnya ngikutin pihak dari cewek gitu. Jadi kayak dia lebih kayak ngikutin aja gitu, nggak yang pengen ini. Cuman ya lebih ada masukan aja misalnya kayak aduh kayaknya lebih baik gini ya. Karena kan juga kan kalau nikah kan juga apa ya nggak satu pihak doang gitu jadi dua pihak keluarga jadi mungkin kita lebih diskusi dan sharing aja sih lebih ngambil jalan tengah enaknya tuh kayak gimana gitu jadi kalau debat-debat gitu ada sih tapi nggak terlalu yang gimana banget. berarti keluarga juga masih ikut masih jatuhnya ikut ngasih masukan juga Iya ya masih masih karena kan juga sebenarnya kalau aku sama calonku tuh ini kayak mungkin ini acara orang tua. Kalau kita tuh udah kayak ya ini udah acara orang tua jadi kita kayak udah ya ikhlas aja gitu. Maksudnya misalnya aku punya dream wedding apa dan segala macam udah deh nggak masalah karena kan ibaratnya ya ini memang apa ya kebanyakannya kan juga orang tua memang lebih punya banyak rekanan apa dan segala macam gitu jadi kayak kita udah serahin ke orang tua maksudnya kita yang penting kan bisa berkah aja gitu maksudnya pas prosesi pernikahannya gitu aja sih. tapi akan ada ini nggak masa selama kan namanya sekarang kan orang kan kalau biasa ya udah kalau untuk prosesi pagi sampai siang itu emang prosesi buat keluarga Mm-hmm. malamnya biasa kan udah bebas sama biasanya kan buat Oh temen-temen iya 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 iya. Kalau aku sih kayaknya enggak ya. udah Iya kalau aku sih kayaknya enggak karena maksudnya juga apa ya ya udah cukup di acara keluarga aja gitu karena juga mungkin calonku juga bukan tipikal yang suka ya aku juga sih maksudnya yang suka terlalu gimana banget karena kan kita mikirin kalau udah nikah setelah nikahnya aja ya yang penting kita berhubungan baik sama teman-teman dan teman-teman juga udah ngerti sih bahwa kayak nikahan ini memang fully sama keluarga besar gitu. kalau boleh tahu udah bicara akan prosesi adat atau gimana masih budaya Iya iya budaya sih. gitu. Jadi ini kalau menurut aku nikahan aku tuh emang full Indonesia banget sih. Maksudnya full culture Indonesia yang mungkin ya semuanya tuh adat, pakai adat. Bahkan resepsinya mungkin di Jawa, akadnya baru di Sunda gitu. berarti nggak ada yang lebih ke internasional gitu ya? Nggak ada. Lebih ke emang adat. Kak, selain itu sendiri akan ada ini nggak ingin nggak sih nah, ini bicaranya budaya Oh iya iya. akan ada kayak persiapan Iya iya iya. kan, gitu.
Pasti sih ya, karena kan mungkin kalau di pingit dulu tuh mungkin jadi lebih ada momen sama ya memang itu untuk keselamatan aja sih kan banyak yang bilang kalau pengantin tuh katanya wangi gitu-gitu lah ya kalau budaya Indonesia jadi kayaknya menghindari juga hal-hal yang memang tidak diinginkan jadi ya udah lebih lebih baik kita ya udah dipingit misalnya seminggu dulu gitu kan karena kan sebelumnya pasti ada prosesi siraman tuh nah pasti sebelum siraman atau setelah siraman pasti ada kita pingitan dulu gitu. Heeh. Oke Kak, selama ini sendiri kan udah mendekati masa pernikahan sendiri, jatuhnya makin deg-degan atau gimana sih Mm-mm. sama diri? Sebenarnya belum kali ya karena masih masih apa ya masih karena sibuk juga kali ya sibuk juga maksudnya ada kegiatan kayak masih syuting terus juga masih ketemu teman-teman di lokasi yang juga maksudnya vibes-nya ibaratnya nggak yang kayak orang-orangnya udah pada nikah semua gitu jadi kayak masih vibes ya teman-teman pada umumnya aja single gitu jadi kayak aku mempersiapkan ini juga kayak pas di lokasi karena memang aku nggak ngebawa vibes aku mau nikah jadi kayaknya masih belum deg-degan gitu tapi mungkin kalau udah deket-deket hari H pas udah mau siraman kali mungkin ada ya rasa deg-degannya tapi kalau sekarang tuh masih pusing sama mikirin ini sih persiapan aja. Mm-mm. Kan bicaranya kan udah bicarakan pernikahan sendiri kan pasti udah ngepas status nih. Mm-mm. Sempet gak sih maksudnya kayak berasa pikiran aduh bentar lagi nih jadi ibu rumah tangga nih biasanya kayak gitu tuh udah gak Iya latihan iya. lagi nih, gitu gak bisa lari-lari yang jadi kayak gitu tuh Eh, ada sih gitu ya kan. perasaan sedikit apalagi kan gimana ya mungkin teman-teman di entertain juga pasti mungkin yang cewek-cewek pasti sempet lah maksudnya merasakan bahwa kayaknya mungkin kalau dulu kan kayak kemana-mana bisa sendiri apa dan segala macam gitu kalau aku sih lebih ke "Ih, sekarang ada yang nemenin ya tiap hari gitu terus kalau ada apa-apa mungkin sekarang nggak bisa yang asal ngasal kayak yaudah mau pergi-pergi sekarang harus udah kayak ada minta izin dan segala macam kayak gitu-gitu sih kak jadi kayak lebih tertata aja terorganize kali ya hidupnya kalau dulu kan kayak yaudah gue sendiri mau kemana aja terserah gitu. Heeh. Paling ya kalau misalnya melihat kayak sekarang mau jadi ibu rumah tangga gitu sempat wondering juga sih gimana ya gitu nanti kalau jadi ibu gitu ya bisa nggak ya ngurus anak apa dan segala macam kayak gitu-gitu cuman ya karena sekarang bisa ngurus diri sendiri ya kan bisa mandiri jadi mudah-mudahan kedepannya bisa gitu. Dan ibarat kalau untuk setelah ini sendiri kalau adik kata kan udah ada obrolan nggak sih bahasanya kayak kalau udah nikah pun kan pasti kita punya sepakatan sama pasangan kayak jadinya kayak ya udah lu masih boleh kerja tapi tetap bertanggung jawab Oh iya iya sebagai sosok ibu rumah tangga tuh juga iya 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 apa pegang lah iya makanya iya iya iya. sama Pasti kan sebenarnya kan kalau udah jadi istri kan kebanyakan misalnya memang kita punya kewajiban dan tugas menjadi istri dan juga ibu ya kalau nanti punya anak gitu cuma ya alhamdulillah calonku nih kayak mengizinkan aku untuk kayak ya udah maksudnya apa yang mau kamu kerjakan lakukan ya silahkan gitu maksudnya do the best aja nggak usah terbatas karena misal udah nikah jadinya dilarang-larang gitu tetap masih mau berkarir juga ya mungkin kedepannya karena maksudnya calonku ini juga dia punya bisnis jadi mungkin kedepannya jadi ada partner juga nih buat nambah peluang untuk kayak mungkin gak di entertain aja tapi mungkin juga ntar jadi entrepreneur misalnya kayak gitu jadi kayak mungkin ya menurut aku dengan adanya ya partner gitu jadi mungkin kedepannya jadi bisa lebih ambil banyak peluang gitu malah bukan membatasi mimpi tapi malah membuka mimpi gitu. Mm-mm. jangan terlalu banyak. Kita masa mau tanya nih tentang ada nih satu terowongan Mhm. khususnya di Jakarta Timur itu namanya terowongan Gemstone. Mhm. Terowongan ini sendiri itu kisahnya hampir sama kayak terowongan Casablanca gitu. Tapi di Gemstone ini sendiri masyarakat kita selalu melihat penampakan kita ada sosoknya itu cewek penampakan saat malam-malam itu cewek pakai seragam sekolah Oh, dan oke. memang itu dulu itu pernah banyak kecelakaan di situ terutama anak-anak pelajar kayak gitu. Udah nggak sih kayak maksudnya kayak ibarat kamar saya melihatnya seperti apa sih? Ya mungkin bisa jadi sih karena kan yang kayak gitu-gitu kan cerita-cerita misalnya tentang ya jalan atau apa terowongan yang angker gitu-gitu kan ya banyak juga kan nggak hanya di situ misalnya kayak contohnya kalau di mana Bandung ya kalau di Bandung atau tuh Tanjakan Emen misalnya gitu kan terus kalau di Jakarta juga ada terowongan Casablanca kayak gitu ya percaya aja sih karena mungkin ya mungkin dulunya misalnya ada yang memang karena itu sebenarnya faktor juga karena mungkin jalanan atau ya jalanan strukturnya yang nggak bagus kayak gitu-gitu atau enggak memang yang rawan
kecelakaan, kadang orang-orang nggak hati-hati. Nah jadi kan jadi menimbulkan misalnya ada kecelakaan atau apa. Nah ya bisa jadi gitu di situnya kan kadang karena udah terlalu banyak kecelakaan atau tragedi-tragedi yang memang ya mengerikan gitu, jadi ya ada cerita-cerita yang kayak gitu mungkin. Tapi kalau Mas sendiri lihatnya Mas, bicara warga sekitar, masyarakat sekitar tuh percaya juga kenapa sampai saat ini, karena dulunya ini terowongan dulunya itu emang lahan, tapi di sampingnya itu ada makam. Oh, Makam oke. ini kayak warga tuh akhirnya kayak makam keramat gitu. Oh, Makam, oke emang oke oke. makam warga, tapi emang benar-benar makamnya itu keren gitu lah biasanya. Untuk ada Hmm. cerita juga. Akhirnya karena jatuhnya tuh kenapa kok terowongan ini sampai mistisnya kayak gitu ya, sebenarnya karena ada makam ini juga gitu. Oh, oke Bisa nggak oke. sih kayak gitu? Apa Iya, kalau kecelakaan kan emang teknis iya apa, iya. faktor manusia, Heeh. faktor kayak gitu. Iya iya iya. Ya kalau misalnya di dekat ada makam sih jujur ya, kalau aku kan emang sebenarnya penakut juga enggak, tapi kadang juga kalau emang lagi takut ya takut. Cuman kalau ngelihat dari kondisi di sekitaran mana gitu misalnya yang ada kuburan, memang agak lumayan vibes-nya agak beda ya. Maksudnya perasaannya tuh kayak memang beda lah sama jalanan-jalanan yang mungkin di sekitarnya nggak ada makam gitu, karena kan lebih ya di situ kan ya kita nggak tahu ya, maksudnya kalau makam itu tempat yang memang juga menurut aku ya sakral aja gitu, kayaknya mungkin orang nggak bisa sembarangan ngomong apa dan segala macam kayak gitu, jadi kita juga harus jaga kan kalau kita mau masuk makam juga kita kan harus apa assalamualaikum, ngucap salam apa dan segala macam, jadi ya bisa-bisa aja sih gitu, maksudnya ada faktor itu juga gitu untuk eh, ibaratnya karena deket makam jadi ya si jalanan atau terowongan itu jadi ya banyak yang ibaratnya gangguin lah atau apa kayak gitu-gitu. Heeh. Terakhir Kak, Lama sendiri pernah ada pengalaman juga nih, saya ibarat jatuhnya tuh lebih ke pas lagi berkendara atau apa mungkin kejadian-kejadian kayak gitu. Biasanya kan kalau daerah-daerah kan namanya jalan kan namanya Indonesia ini kan Iya suka iya banget iya kan iya. namanya kayak mistis gitu. Heeh. Setiap jalan kayak ajakannya mungkin kayak itu. Di saat kita Oh. melewati itu seharusnya emang beda dari gimana sih gitu. Iya ya, kalau aku sih kayaknya enggak ya, amit-amit juga, jangan sampai gitu ya, enggak, jangan sampai ya Allah gitu. Cuma ya maksudnya kan ngedengar dari cerita-cerita teman, misalnya ada yang begini-begini ya, itu mungkin menurut aku kayak kurang berdoa aja sih pas lagi jalan gitu. Karena kalau aku kalau udah di jalan raya gitu kan kita walaupun kita udah hati-hati kan kita nggak tahu juga ya, maksudnya dari orang lain kah, pengendara lain ataukah ya ada hal-hal yang seperti itu tuh yang kita memang kadang nggak bisa juga tahu atau kita lihat. Jadi menghindari itu ya aku berdoa gitu, untuk berdoa untuk kayak dilindungi, diselamatin gitu, karena ya gitulah kadang suka ngeri juga misalnya ya kita lagi berkendara terus kita nggak hati-hati tapi ternyata kita lagi ngelamun apa kan kita nggak tahu ya ada yang gangguin apa gimana gitu, jadi intinya doa aja sih kalau aku, belum pernah ada pengalaman kayak gitu dan jangan sampai. Oke, Kak. Oke, Tat, ini mau tanya tentang ini, Tat. Ada tentang apa namanya terowongan, Tat. Terowongan di Cipayung itu namanya terowongan Gemstone lah ya. Di sini tuh masyarakat sekitar tuh mengaku bahwa di terowongan ini ada sering terjadi penampakan, dan khususnya tuh ada sosok wanita yang masih memakai seragam sekolah gitu, Kak. Itu isu-isu dari masyarakat sekitar. Nah, bicara terowongan kayak gini sendiri yang ibarat nggak jauh kayak Casablanca gitu, Pak. Terowongan Casablanca yang terkenal dengan kuntilanak kayak gitu. Kalau bicara seperti itu sendiri, Tat, emang bicara lokasi apa kejadian kayak gitu, emang apa ya, dengan penampakan kayak gitu sendiri tuh emang ada yang bisa, karena emang bahasanya ceritanya juga masyarakat percaya dulu tuh sempat ada sering kecelakaan di lokasi itu sehingga ada sosok seperti itu. Dan di agama seperti apa sih? Orang yang kecelakaan meninggal apakah akan beri gentayangan khususnya di tempat yang dia meninggalnya atau seperti apa sih? Iya, dalam pandangan Islam memang tempat-tempat yang dianggap angker itu juga ada. Kita harus percaya itu hal gaib, termasuk bagian dari hal gaib. Tapi kita jangan sampai untuk menjadi takut tentang hal-hal itu. Karena yang namanya tempat itu juga memang ada yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat kita tidak tenang dan membuat kita takut dan membuat kita celaka. Tapi pada dasarnya itu semua adalah hal gaib yang Allah berikan. Nah, ketika ada makhluk di tempat itu, makhluk itu merupakan ya juga ciptaan Tuhan. Artinya menempati sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu adalah perkara hal yang gaib. Kalau ada penampakan,
terus ada yang pernah melihat. Ya kita yakini itu ada hal gaib. Yang tidak boleh itu adalah dianggap menakutkan. Dan ketika ada kecelakaan yang mungkin disebabkan karena adanya penampakan, itu bisa dikategorikan bahwa si pengendara tidak membaca doa dan tidak meminta perlindungan kepada Allah. Bukan hanya terowongan seperti di Casablanca atau Gemstone yang tadi sudah dijelaskan. Ketika kita berjalan di tengah tol, ketika berjalan di tengah hutan, ketika kita berjalan di tempat-tempat sepi dan tempat-tempat rawan yang menurut pandangan masyarakat itu adalah banyak makhluk gaibnya, kita bisa meminta perlindungan kepada Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika kita menjadi manusia yang takut dengan hal gaib, meminta wal iyazubillah, kita berta'awudz, kita membaca a'udzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita memohon dan bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak. Selain sendiri masyarakat juga mempercayai bahwasanya lokasi tersebut begitu angker tuh juga dikarenakan di sampingnya itu ada makam. Nah, di makamnya itu sendiri tuh makam umum, tapi emang terkenal angker gitu. Ada kisah bahasanya di sana kayak dulu tuh ada ibu hamil tapi meninggal gitu ya, pas lagi meninggal di kandungan tuh sering menampakkan ke masyarakat minta-minta apa ya, kayak ibarat minta-minta sesuatu bisa gitu. Sehingga membuat lokasi tersebut semakin angker gitu. Akhirnya menyambung-nyambungkan kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu sendiri, biasanya seperti apa sih, memang balik lagi sendiri kayak lokasi maupun di lokasi angker pun kalau kita mau melewati akan ada hal gangguan seperti itu, seperti apa gitu. Iya, jadi tempat-tempat yang dianggap angker, kita jangan menganggap sepele. Di dalam Islam itu ada ketika tempat angker yang dianggap oleh orang itu bisa menjelakakan. Nah, kita tidak boleh takut. Kalau percaya, ya namanya manusia, namanya kita punya perasaan, rasa takut, kita anggap itu ada sesuatu yang menakutkan, ya enggak apa-apa. Misalkan kita jalan di tempat angker, kuburan, kita takut, itu diperbolehkan sama Allah. Yang nggak boleh itu kita percaya dan meyakini bahwa itu yang akan membuat kita celaka. Yang kita wajib percaya dan kita imani adalah ketika ada tempat angker, kita takut meminta perlindungan kepada Allah. Sebab apa? Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Sesungguhnya kunci-kunci hal yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka ketika ada tempat yang dianggap gaib, tempat yang dianggap keramat dan menakutkan, menyeramkan, lalu kita sering dengar cerita banyak kejadian-kejadian kecelakaan, ya tugas kita adalah meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan jangan percaya. Ya itu juga hal yang menyepelekan menurut saya. Kita tetap kejadian sudah ada, kita yakini bahwa itu adalah bagian dari hal gaib, tinggal kita tidak boleh takut dengan tempat-tempat yang angker dan tempat-tempat yang pernah menjadi tempat kecelakaan. Itu adalah bagian gaib dan yang kita wajib lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada dengan nama Allah yang bisa mencelakakan dan bisa memedorotkan kita dan bisa membuat kita celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ketika tahu ada tempat angker adalah memohon perlindungan kepada Allah, berdoa jangan dilupakan sebab banyak orang-orang berkendara dia lupa berdoa sehingga mendapatkan kecelakaan yang tak terduga. Oke, bisa ceritakan tentang ada satu makam, itu makam keramat Tajuk namanya, Pak. Di sana khususnya daerah Serpong di sana dipercaya khususnya dari kunjungnya sendiri ini bahasa ini makam orang yang berjasa telah menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Banten Selatan. Dan makam ini sendiri namanya kan makamnya Tubagus Muhammad Khatib. Dia itu juga masih termasuk anak dari Kesultanan Banten. Agung Tirtayasa. Nah itu sendiri, itu tuh gimana? Tadi itu sempat juga dipercaya bahwasanya dia mempunyai karomahnya sendiri yang tadi dijelaskan bahwasanya sempat ada jamaah yang menimba ilmu di Timur Tengah, ketemu seseorang belajar agama di situ, sempat orang Indonesia gitu, tapi sempat sebalik dikasih alamatnya, ternyata ini lokasinya di tempat ini makamnya itu. Gimana tadi apa termasuk juga karomahnya orang ini? Iya,
Karomah orang-orang yang alim, orang-orang yang waro, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang senang mengajar dan belajar tentang ilmu yang Allah berikan dan Rasul ajarkan, itu pada dasarnya mereka hanya terkubur jasad. Tetapi ruh terkadang mereka diberikan oleh Allah keadaan hidup. Sebab Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira bahwa mereka orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang alim, yang mengajarkan ilmu, berjuang untuk agama Allah, memperluas ajaran-ajaran Rasulullah. Jangan kamu kira ketika mereka gugur atau meninggal, mereka dalam keadaan wafat. Tetapi bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka di dalam kehidupan selanjutnya juga diberikan oleh Allah. Kehidupan yang memang bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup. Mereka jasadnya terkubur, mereka tubuhnya terkubur, tetapi mereka masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan Allah memberikan rizki. Artinya apa? Ketika ada seperti Tubagus tadi, Tubagus Atif, dia bertemu dengan salah satu santri di Timur Tengah, padahal jasadnya sudah terkubur, itu bisa saja Allah lakukan. Karena apa? Tadi ayatnya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tetapi orang-orang yang mati dari orang-orang yang gugur di dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mereka wafat tubuhnya, tetapi badannya, arwahnya tetap hidup. Arwahnya tetap diberikan oleh Allah kehidupan, bisa untuk dilihat oleh orang-orang yang hidup dan mereka masih mendapatkan rezeki. Jadi salah satu karomah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, para waliullah, orang-orang yang alim, mereka bisa bertemu dengan yang masih hidup. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan berbicara atau berinteraksi dengan orang alim ini, kecuali mereka pun orang-orang yang dekat dengan Allah. Waliullah yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang masih hidup, tapi tidak bisa untuk ditandai kapan dia bisa bertemu. Dan di sana sendiri bagaimana sih kalau bisa kita bersiarah di sana? Hukumnya seperti apa sih, Kak? Maksudnya kita membacakan apa sih kalau untuk bisa kita bersiarah ke makam? Berziarah ke makam-makam orang alim, ke makam-makam waliullah, yang kita meminta tabaruk, meminta berkah kepada Allah melalui makam orang alim itu diperbolehkan. Seperti Imam Hambali ketika membuat sebuah karangan, ada keinginan bertabaruk kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Dan pada akhirnya dengan bertabaruk meminta berkah kepada Allah melalui makam dari orang alim, orang soleh, yang menganggap dirinya ketika Imam Hambali membuat sesuatu, mendapat ganjalan, mendapat rintangan, tidak lancar membuat karangan itu, lalu bertabaruk, meminta berkah kepada Allah, datang kepada tempat orang-orang alim yang sudah wafat, mereka bertawasul, dan pada akhirnya dilancarkan urusannya. Ini bukannya syirik. Ziarah kubur yang seperti ini bukan syirik. Kita harus bedakan dan harus berta'amuk, tafakuh. Kita harus benar-benar mendalami kehidupan tentang bagaimana kita menyampaikan dalil. Kita bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan punya pikiran ketika masyarakat datang meminta kepada kuburan. Tidak. Kita orang-orang beriman pasti meminta kepada Allah. Cuman kita ini banyak dosa, kita banyak salah. Kita ini doanya tidak mudah diijabah oleh Allah. Ada orang alim yang bisa menjadi wasilah, yang akan membuat doa kita cepat disampaikan kepada Allah dan didengar oleh Allah. Karena apa? Karena kesolehan orang-orang alim itu. Karena kesolehan wali-wali Allah itu. Maka kata Allah, wabtaghi ilaihil wasilah. Cari olehmu wasilah dari orang-orang alim yang bisa membuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya juga kita bertawasul dengan baginda Nabi, dengan para ulama dan para orang-orang soleh, wali-waliullah. Itu jangan dianggap syirik. Sebab ketika kita bertawasul, kita juga adalah memohon kepada Allah untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Walaupun ya memang dalam kehidupannya saya yakin mereka tuh sedikit melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Pak, bicara ini sendiri, biasanya banyak peziarah juga akhirnya yang berdatang ke sana dengan ibarat gimana sih Kak? Biasanya kalau kita ke sana itu mendoakan mereka, dan seperti apa sih maksudnya, kalau kan banyak juga orang masih persepsinya salah Kak. Biasanya kayak berziarah itu sendiri minta-minta. Seperti apa sih kalau bicara urutannya gimana gitu bahasanya? Kesalahan orang-orang yang awam ketika datang ke kuburan itu image-nya meminta. Ini kesalahan awam, bukan kesalahan orang yang berziarah.
Sebab para ulama, guru-guru saya yang ada di pelosok Jawa Timur, Kediri, Al-Falah, itu mengajarkan ketika kita datang ke orang-orang soleh, datang ke orang-orang alim, bukan hanya berdoa untuk hajat kita, tetapi kita meminta, kita memohon kepada Allah dalam apa yang ada dalam hati kita, meminta keinginan kita, tapi kita juga berdoa kepada orang soleh itu. Kita berdoa kepada orang yang memang sudah dikubur dan memohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut, untuk ulama tersebut, untuk wali tersebut. Datang kita salam, sama seperti kita datang ke tempat-tempat pemakaman umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa ana bikumul lahikun. Kita berucap salam karena mereka pun hidup, cuman kita tidak bisa mendengar. Lalu ketika kita sudah salam kepada ahli kubur, kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan dari Allah dengan wasilah orang-orang soleh itu. Para ulama mengajarkan salatullah ya sadah minar rahman ya gisyakum. Kita banyak mengucap puji-pujian kepada Allah untuk mengenang daripada jasa-jasa waliullah yang mengajarkan agama. Lalu setelah itu kita duduk menghadap kiblat, duduk menghadap Ka'bah. Biar apa? Biar kita tawajuh kepada Allah dalam keadaan menghadap kiblat sama seperti kita sholat. Yang keempatnya, kita harus punya wudu. Jangan sampai kita membacakan ayat-ayat Allah, datang ke makam orang soleh, ke makam waliullah, meminta kepada Allah, lalu kita tidak berwudu. Dan yang terakhir, bersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk. Kita tidak boleh meminta atas nama makam orang alim itu, tetapi kita meminta kepada Allah dengan wasilah orang alim itu. Kita bertawasul, meminta perantara kepada Allah. Bukan kita meminta kepada kuburan ataupun makam itu. Karena itu adalah hanya makam. Itu adalah makam orang soleh. Kita hanya jadikan wasilah perantara untuk menyampaikan kepada Allah. Dan kita juga membutuhkan daripada kebaikan orang-orang soleh. Sama seperti Imam Hambali memohon kepada Allah, bertabaruk melalui Imam Syafi'i, dan pada akhirnya hajat-hajatnya dikabul. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Tapi kita jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Dan itu mungkin ada bacanya ya, bisa kita akan berkunjung masuk ke makam itu bacain apa sih kan, salamnya itu. Ya itu yang tadi, assalam. Kalau kita salam ke tempat orang-orang soleh, assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya habiballah. Kita yakin bahwa orang-orang alim itu adalah cinta kepada Allah. Kita mengucap salam, assalamualaikum, keselamatan bagimu di alam akhirat, kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Kita salam kepada orang-orang yang menjadi ulamanya Allah, assalamualaikum ya ulama Allah. Kita berdoa dan mengucap salam. Salam itu kan doa. Jangan dipikir orang yang dikubur itu tidak melihat, tidak mendengar, yang gak bisa ngedengar kita. Tetapi yang mendengar dan mengucapkan salam dijawab oleh orang-orang yang ada dalam kubur, terutama orang-orang soleh. Maka kita kenapa diajarkan oleh baginda Nabi untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Bahkan Nabi pernah ketika beliau melewati dua makam orang, yang satu disiksa, yang satu disiksa. Akhirnya baginda Nabi berhenti dan mengucapkan salam. Sambil berdoa, baginda Nabi memohon kepada Allah untuk ampunan. Ditanya oleh salah seorang sahabat yang menyertai baginda Nabi. Nabi berjalan berdua, lalu sahabat yang satunya bertanya, kenapa kau berdoa kepada Allah, kepada makom ini? Kata baginda Nabi, yang satu punya dosa karena tidak membersihkan istinja, berbersih ketika selesai dalam keadaan buang air kecil, yang satu banyak dosa karena dia melalaikan sholat kepada Allah. Jadi kita ada bacaannya. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya ulama Allah, assalamualaikum ya man lahul mahabbata ilallah. Salam kesejahteraan bagimu, bagi orang-orang yang punya mahabbah kepada Allah. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kami, bukan hal-hal yang mengundang kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah orang-orang yang bijaksana di dalam memberikan pendapat.